Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Elvis Fernando Tarante, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 pada SMA Negeri 7 Tua dengan materi pokok matriks kegiatan belajar 3 operasi perkalian 2 matriks yang akan saya lakukan hari ini secara daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk mendasari seluruh kegiatan kita di saat ini. Dan untuk itu saya persilakan Whitney untuk memimpin doa di saat ini. Mapaguran teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Whitney atas doanya. Apa kabar kalian? Semuanya baik-baik saja? Baik. Ya. Saya harap semuanya ada dalam kondisi yang sehat supaya proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita mulai, saya mau mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelasnya siapa? Saya Pak Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rian, Vincent, Benjamin, Jackson, Cika. Oh iya, Yakumina. sebentar. Narifana. Saya sambil catat ya. Ya, jadi Rian, Mensen, Yakumina Tursina, dan Cikita Benjamin Talubun dan Cikita Ubleu ya. Oke, terima kasih. Kemarin ya saya sudah kirimkan bahan ajar dan LKPD. Kalian sudah mempelajarinya? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita. Saya share materinya. Materinya udah kelihatan? Sudah Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian 2 matriks. Tujuan daripada pembelajaran kita diharapkan setelah kalian mempelajari materi di saat ini, kalian mampu menemukan konsep operasi perkalian 2 matriks dengan tepat, menghitung perkalian 2 buah matriks berordo 2 kali 2 dengan benar, kemudian menghitung perkalian 2 matriks berordo 3 kali 3 dengan benar, dan kalian mampu menggunakan konsep operasi perkalian 2 matriks untuk menentukan solusi dari masalah nyata dengan cermat, tepat dan cermat. Ya, yang berikut dalam proses pembelajaran kita di saat ini ada beberapa tahapan yang akan kalian lalui. Yang pertama, nanti saya akan tampilkan masalah, kemudian kalian bisa mencermati masalah tersebut, lalu kalian bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait dengan masalah yang saya sampaikan. Kemudian masalah tersebut kalian akan menyelesaikannya dalam proses diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, proses pembelajaran yang saya lakukan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah atau berbasis masalah. Teknik penilaian dan bentuk instrumen yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah untuk penilaian sikap, saya akan menggunakan observasi atau pengamatan terhadap sikap kalian selama proses pembelajaran. Kemudian untuk pengetahuannya saya akan menggunakan instrumen tes tulis.
Sedangkan untuk keterampilan, saya juga akan menggunakan tes tertulis. Manfaat pembelajaran. Nah, kita mau mempelajari sesuatu, kita harus tahu manfaatnya. Manfaat pembelajaran kita di saat ini, setelah kalian mempelajari materi, jika kalian menguasainya dengan baik, maka kalian akan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian, kalian juga mampu untuk melakukan proses enkripsi untuk membaca pesan kriptografi dalam dunia militer. Nah, ini jika kalian bercita-cita untuk menjadi tentara, kalian bisa menggunakan konsep operasi perkalian dua matriks untuk membaca pesan-pesan sandi-sandi yang disimbolkan dengan kriptografi dalam dunia militer. Nah, ada yang masih ingat tentang sistem persamaan linear? Masalah yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan sistem persamaan linear. Raka membeli 3 buku dan 2 pensil, dan Denny membeli 1 buku dan 4 pensil. Harga 1 buku 5.000, harga 1 pensil 1.000. Kalian bisa menentukan harga yang dibayar oleh Raka dan Dani atau tidak? Coba, siapa yang bisa? Kan 5.000. Berarti kalau Raka membeli 3 buku berarti 15, dan kalau 2 pensil berarti 2.000. Jadinya 17.000. 15.000 itu dari mana tadi? 15.000 itu didapat dari Raka membeli 3 buku. Harga 1 bukunya itu 5.000. Terus 3 dikalikan dengan 5.000, hasilnya adalah 15.000. Terus dapat 2.000 dari Raka membeli 2 pensil, sedangkan harga 1 pensilnya itu 1.000, jadi 2 kali 1.000 sama dengan 1.000. Hasil dari pembelian 3 buku dan 2 pensil itu harga 3 buku 15.000 tambah harga 2 pensil 2.000, jadi 15.000 ditambah dengan 2.000, hasilnya adalah 17.000. Hasilnya 26.000. Iya, oke, seperti itu ya. Nah, permasalahan tadi dapat kalian selesaikan dengan proses yang lebih sederhana. Prosesnya dengan bisa kalian menggunakan konsep operasi perkalian dua matriks. Yuk, mari kita belajar tentang konsep operasi perkalian dua matriks. Kalian perhatikan gambar yang ada di slide atau di layar, di screen. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Saya minta pendapat dari Balak. Mana Balak? Silakan. Tentang alat-alat kesenian. Ya, apalagi? Siapa lagi selain Balak? Tentang alat musik, itu alat-alat musik yang digunakan seperti tipa, gong, dan suling. Iya. Wilma, gimana menurut kamu Wilma? Itu kayak untuk buat suatu peralatan musik begitu, ya pipa, suling, dan Oke. Jadi seperti itu ya. Ini adalah gambar-gambar terkait dengan proses nyata yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Gambar ini terkait dengan seorang bapak yang sedang mengerjakan pembuatan alat musik tradisional. Alat musik ini dari daerah mana ini? Kepulauan K. Iya, Tepatnya. benar sekali, Kepulauan K. Nah, alat-alat ini biasanya kita gunakan dalam proses-proses tari-tarian adat ataupun kegiatan-kegiatan adat lainnya. Nah, saya punya sebuah masalah. Ada salah satu nama sanggar di daerah ini, namanya Sanggar Evaf Manise, memproduksi peralatan kesenian yaitu tifa, gong, dan suling untuk dijual pada 3 toko kesenian yang berbeda di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Banyaknya tifa, gong, dan suling toko Bandai Nera yang akan dijual oleh sanggar masing-masing adalah 20 buah, 15 buah, 30 buah. Kemudian di toko Aiwa, tifa dijual sebanyak 32 buah, gong 12 buah, dan suling 35 buah. Sedangkan di toko Charlie, banyaknya tifa yang akan dijual sebanyak 28 buah, gong yang akan dijual sebanyak 10 buah, dan suling yang akan dijual sebanyak 42 buah. Nah, sanggar mematok harga tifa per satuan itu adalah Rp150.000.
Harga gong per satuannya Rp300.000 dan harga suling per satuannya adalah Rp55.000. Berapakah pendapatan dari setiap toko yang akan diperoleh dari sanggar tersebut? Persoalan ini kalian selesaikan dalam kelompok yang sudah saya bentuk kemarin dalam grup WA. Lalu nanti proses penyelesaiannya masalah ini ada pada LKPD. Nanti saya minta salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Sebentar, saya share LKPD-nya. Saya akan menjelaskan tentang LKPD tersebut. Ya, LKPD-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, di dalam LKPD ini ada masalah yang tadi yang sudah saya sampaikan di slide tadi. Kalian bisa mengerjakannya dalam kelompok. Nah, petunjuknya, jadi setiap kelompok bertugas mengamati gambar, membaca dan menganalisis setiap kalimat dalam masalah nyata di bawah ini dengan cermat. Lalu kalian pelajari kembali bahan ajar yang telah saya bagikan kepada kalian dengan saksama. Kemudian dari informasi tersebut kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang disebutkan dalam masalah nyata tersebut dengan bantuan tabel berikut. Di situ kalian bisa mengisi tabel tersebut, kira-kira untuk toko Bandanera, Aiwa dan Charlie, Tifa yang dijual, gong yang dijual, suling yang dijual itu berapa banyak. Kemudian harga per Tifanya berapa rupiah, gong berapa rupiah, suling berapa rupiah, diisikan di situ. Lalu nanti kalian untuk tabel yang mempresentasikan banyaknya alat-alat kesenian ini kalian tuliskan dalam bentuk matriks. Begitu pula dengan untuk yang tabel yang mempresentasikan harga alat kesenian. Setelah itu dari hasil transformasi kalian dari tabel menjadi matriks, kalian disuruh tentukan besar pendapatan. Nah, besar pendapatan itu bisa dilakukan dengan kalian mengisi titik-titik yang ada. Nah, berapa buat Tifa dikali dengan persatuannya berapa, ditambah berapa banyak gong dikali dengan harga persatuannya berapa, ditambah dengan berapa banyak suling dikali dengan harga persatuannya berapa. Itu untuk toko Bandanera. Begitu pula untuk toko Ayu, Charlie, gitu ya. Nah, besar pendapatan tersebut kalian tuliskan dalam bentuk matriks lagi seperti itu. Ya, silakan bisa bekerjakannya dalam kelompok. Saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya, oke, baik. Ada beberapa kelompok yang sudah mengirimkan jawabannya. Kelompoknya Whitney sudah. Kelompoknya Whitney ini tidak salah, Whitney, Paulus dan Marco Loka ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kelompok lain silakan yang sudah selesai silakan bisa dikirimkan jawabannya di grup ini. Oke, waktu kalian tinggal 5 menit ya. Yang sudah selesai bisa langsung mengirimkan jawabannya pada grup sehingga saya bisa melihat kelompok-kelompok mana saja yang sudah mengirimkan jawaban. Oke, baik. Saya cek dulu kelompok mana yang sudah kirimkan lagi. Ya, kelompok Yakomina Afi itu ya udah kirim. Ada juga kelompoknya Balak sudah. Oke, 3 kelompok sudah mengirimkan ya. Oke, baik. Waktu berdiskusi selesai. Masing-masing kelompok silakan mengaktifkan kameranya. Kita akan ada dalam presentasi ya. Kelompok yang sudah mengirimkan jawaban duluan adalah kelompoknya
Whitney, Paulus, dan Marco Loka yang sudah mengirimkan jawaban duluan. Oke, jadi saya percayakan kalian untuk mewakili kelompok lain mempresentasikan hasil diskusi, dan kelompok yang tidak presentasi saya mohon untuk menyimak setiap penyampaian yang disampaikan oleh kelompoknya Whitney dan kawan-kawan, sehingga kalian bisa memberikan masukan ataupun saran, usul, pertanyaan, tanggapan terhadap hasil diskusi daripada kelompoknya Whitney dan kawan-kawan. Baik, saya share hasil diskusinya. Kelompok yang belum selesai bisa sambil jalan. Oke, Whitney sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mewakili? Saya sendiri, Pak. Oke, baik. Saya share hasil diskusi ya. Ya. Oke, ini hasil diskusi kalian. Silakan. Kelihatan ya di layar? Iya, Pak. Oke, silakan kelompok Whitney, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami. Di sini Pak bisa minta tolong tampilkan punya materi soalnya. Langsung saja pada jawabannya. Langsung saja, Pak. Oke. Ya, langsung saja. Langkah ketiga tuh disuruh untuk kita soal tadi kita buat di dalam tabel. Jadi toko Bandai Merah banyak Tifa yang dijual adalah 20 buah. Toko Bandai Merah banyak Tifa yang dijual 20 buah, gong yang dijual 15 buah, dan suling yang dijual adalah 30 buah. Sedangkan toko Aiwa, Tifa yang dijual adalah 32 buah, gong yang dijual adalah 12 buah, dan suling yang dijual adalah 35 buah. Toko Charlie, Tifa yang dijual adalah 28 buah, gong yang dijual adalah 10 buah, dan suling yang dijual adalah 42 buah. Harga Tifa per rupiah adalah harga Tifa per 1 rupiah tuh adalah 150.000 rupiah, harga gong per rupiah tuh adalah 300.000 rupiah, dan harga suling per rupiah adalah 55.000 rupiah. Langkah keempat, di situ dibilang bahwa kita ubah alat musik ke dalam bentuk matriks. Jadi simbol yang kami ambil adalah Bentar, Whitney, kameranya bisa dinyalakan? Oh, kenapa? sudah kasih menyala, Pak, cumanya ada gangguan. bermasalah. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, waktu presentasinya 15 menit, silakan. Langkah keempat dikatakan bahwa kita disuruh untuk mengubah alat musik yang di dalam tabel itu dibuat di dalam bentuk matriks. Yang kita simbolkan untuk alat musiknya itu kita simbolkan dengan huruf A. Jadi matriks A-nya itu matriks A sama dengan 20, 15, 30, 32, 12, 35, 28, 10, dan 42. Sedangkan harga alat musik yang kita simbolkan, kita buat dalam bentuk matriks, kita simbolkan dengan huruf B. Harga Tifanya matriks B sama dengan 150.000, 300.000, dan 55.000 rupiah. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima disuruh untuk kita menghitung pendapatan dari ketiga toko tersebut.
toko Bandai Merah. Besar pendapatannya, toko Bandai Merah menjual 20 buah Tifa dikalikan dengan harga satu Tifa adalah 150.000 ditambahkan dengan 15 buah gong dikali di situ sebenarnya dikali salah tulis Pak, yang di situ kali 300.000, terus harga 300.000 gong ditambah dengan 30 buah suling dikalikan dengan harga satu suling Rp55.000. 20 dikalikan dengan Rp150.000 hasilnya adalah 3 juta, ditambahkan dengan hasil dari 15 dikalikan dengan 300.000 hasilnya adalah 4.500.000, ditambahkan dengan 30 dikalikan dengan 55.000 hasilnya adalah 1.650.000. 3 juta ditambahkan dengan 4.500.000 rupiah ditambahkan dengan 1.650.000 rupiah hasilnya adalah 9.150.000 rupiah. Itu adalah besar pendapatan dari toko Bandai Merah. Sedangkan pada toko Aiwa besar pendapatannya 32 buah Tifa dikalikan dengan 150.000 rupiah ditambahkan dengan 12 buah gong dikalikan, di situ salah tulis lagi, dikalikan dengan 300.000 rupiah ditambahkan dengan 35 suling dikalikan dengan 55.000 rupiah. 32 dikalikan dengan 150.000 rupiah hasilnya adalah 4.800.000 rupiah, ditambahkan dengan 12 dikalikan dengan 300.000 rupiah hasilnya adalah 3.600.000 rupiah, ditambahkan dengan 35 kali 55.000 rupiah hasilnya adalah 1.925.000 rupiah. 4.800.000 rupiah ditambahkan dengan 3.600 ditambahkan dengan 1.925.000 rupiah hasilnya adalah 10.325.000 rupiah. Besar pendapatan pada toko Aiwa. Pada toko Charlie besar pendapatannya 28 buah Tifa dikalikan dengan 150.000 rupiah ditambahkan dengan 10 gong dikalikan dengan 300.000 rupiah ditambahkan dengan 42 buah suling dikalikan dengan 55.000 rupiah. 28 dikalikan dengan 150.000 rupiah hasilnya adalah 4.200.000 ditambahkan dengan 10 dikalikan dengan 300 hasilnya adalah 3 juta ditambahkan dengan 42 dikalikan dengan 55.000 rupiah hasilnya adalah 2.310.000 rupiah. 4.200 ditambahkan dengan 3 juta ditambahkan dengan 2.310.000 rupiah hasilnya adalah 9.510.000 rupiah. Itu adalah besar pendapatan pada toko Charlie. Kita masuk ke langkah berikutnya adalah dikatakan kita buat pendapatan dari ketiga toko itu kita buat ke dalam matriks. Matriks yang kami kelompok simbolkan adalah matriks dengan berhuruf D. Matriks D sama dengan 9.150.000 rupiah, 10.325.000 rupiah, dan 9.150.000 rupiah. Mungkin itu saya dari kami kelompok. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, itu adalah hasil daripada kelompok Whitney dan kawan-kawan, Paulus dan Marco. Silakan bagi kelompok lain saya berikan kesempatan untuk menanggapi hasil daripada kelompok Whitney dan kawan-kawan yang sudah dipresentasikan tadi. Mungkin dari kelompok yang pertama, kelompoknya Balak, saya tanyakan dulu. Kelompok Balak gimana? Hasil yang kalian dapatkan gimana? Sama dengan kelompoknya Whitney. Oke. Kelompoknya Mina dan kawan-kawan. Sama juga Pak. Baik. Kelompoknya Mega dan kawan-kawan. Sama Pak. Ya, sama juga ya. Jadi kelompok email dan kawan-kawan gimana? Sama juga Pak. Semuanya sama ya. Berarti semuanya penyelesaiannya semuanya sudah dikerjakan sesuai dengan yang diminta ya pada langkah-langkah. Bentar saya cek. Ya, hasilnya ya sudah semuanya sama ya.
Oke, berarti sudah luar biasa kalian ini. Bagus sekali. Semua sudah boleh memahami langkah-langkah daripada penyelesaian LKPD ini. Cukup luar biasa ya. Saya salut. Berarti tidak ada tanggapan daripada kelompok yang lain. Tapi saya mau bertanya, karena tidak ada tanggapan pertanyaan dari kelompok lain, saya mau bertanya untuk kelompok yang tidak presentasi. Kelompoknya Mina Fitum. Kamu mendapatkan, bagaimana cara kamu mendapatkan hasil daripada pendapatan daripada di setiap toko yang diperoleh dari Sanggar Eva Manise. Caranya gimana yang kamu dapatkan? Itu saya jumlahkan, Pak. Yang lain? Bapak Guru bisa tunjukkan saya punya ini hasil kerja. Oke, bentar ya. Ya, silakan dijelaskan. Jadi yang hasil kerja kami, hasil yang kami dapat dari toko Banda Naira, toko Aiwa, dan toko Charlie itu yang pertama-tama yang katong kelompok lakukan itu mulai dari pendapatan katong hitung mulai dari jumlah tipa sama jumlah tipa yang dijual dari toko Banda Naira dikalikan dengan harga dari satu buah tipa tersebut, yaitu 150.000. Jadi 20 buah tipa tadi dikalikan dengan harga satu buah tipa tersebut. Sama juga seperti gong. Harga gong di situ kan 15 buah yang dijual oleh toko Banda Naira, terus kami kalikan lagi dengan harganya per buah. Satu buah gong tersebut 300.000, jadi kita kali 15 dikali dengan 300.000 rupiah. Dan yang berikut suling, 30 buah suling dikalikan dengan harga harga satu buah suling yaitu 55.000. Jadi nanti hasil dari 20 buah dikalikan dengan harga tersebut, dikalikan terus ditambahkan. Jadi harga dari tipa terus ditambahkan dengan harga gong sama harga suling, dan hasilnya disatukan. Gitu, Pak. Oke, baik. Setelah proses diskusi tadi, kita sudah memperoleh 3 buah matriks. Matriks yang pertama itu kan mempresentasikan tentang jumlah alat kesenian, benar ya? Sedangkan matriks kedua ini dia mempresentasikan harga per satuan daripada barang atau alat kesenian tersebut. Lalu matriks yang ketiga merupakan total daripada matriks hasil perkalian antara total daripada pendapatan setiap toko yang diperoleh Sanggar di setiap toko. Nah, kalian perhatikan, ternyata tadi matriks yang disimbolkan oleh kelompoknya Whitney dan kawan-kawan itu, misalnya untuk yang menyatakan jumlah ini disimbolkan dengan huruf A, kemudian dikali dengan matriks yang menyatakan harga per satuan barang itu disimbolkan dengan huruf B. Ketika Whitney mengalikan, kelompoknya Whitney mengalikan matriks A dikali matriks B, hasilnya adalah matriks D, benar ya? Ya, Pak. Ya, sehingga perhatikan di situ. Kalau matriks yang pertama, matriks A ini, itu dia berordo berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Artinya 3 baris kali 3 baris kali 3 ya, 3 baris kali 3 kolom. Ya. Lalu matriks yang kedua, matriks B ini berapa? 3 kali 1. 3 baris dikali 3 baris kali 1 kolom. Ya. Perhatikan bahwa di matriks yang pertama kolomnya sama dengan baris pada matriks kedua. Hasilnya adalah ordonya, dia akan menghasilkan ordo matriks baris pada matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua, yaitu 3 kali 1. Nah, dapat kalian cermati bahwa dari perkalian di atas,
elemen baris pada matriks pertama berkorespondensi satu-satu dengan setiap entry atau elemen kolom pada matriks kedua. Artinya punya pasangan ya, punya pasangan perkalian. Nah, bagaimana kalau seandainya terdapat satu saja elemen baris pertama pada matriks pertama tidak memiliki pasangan dengan elemen ke-1 pada matriks kedua? Nah, maka operasi perkalian terhadap kedua matriks itu tentunya tidak dapat kita lakukan. Sehingga kalau banyak perkalian itu akan berhenti jika setiap elemen baris Kn pada matriks pertama sudah dikalikan dengan setiap elemen kolom N pada matriks kedua. Masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal, diketahui matriks A ini berordo berapa? Sesuai dengan di layar. Matriks A berordo 3 kali 2. ya 3 baris dikali dengan berapa kolom? 2 kolom. Ya, matriks A berordo 3 kali 2. Kemudian yaitu 2 1 negatif 1 4 5 3. Matriks B 5 3 12 1. Berordo berapa ini? Berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2, Pak. 2 kali 2, Pak. Ya, tepat sekali. Nah, disuruh kalian tentukan matriks A dikali dengan matriks B, kemudian dibalik lagi, matriks B dikali dengan matriks A. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk yang pertama, matriks A kali matriks B, jadi kita kali setiap baris dengan setiap kolom. Jadi 2 kali 5 ditambah dengan 1 kali 12. Habis itu, setelah itu 2 dikali 3 ditambah dengan 1 kali 1. Selanjutnya negatif 1 dikali 5 ditambah dengan 4 dikali 12. Kemudian 5 dikali 5, kemudian ditambah dengan 3 dikali 12. Masih baris yang sama, 5 kali 3 ditambah dengan 3 kali 1. Nah, hasilnya adalah 22, 7, 43, 1, 61, 18. Ya, dia terdefinisi. Nah, bagaimana kalau kita balik? Matriks B kali matriks A. Kenapa tidak terdefinisi? Karena jumlah kolom di sini ada 2, ya kan? Untuk matriks B, tapi jumlah baris pada matriks kedua ini, matriks A ini berbeda, tidak sama dengan kolom pada matriks pertama, sehingga tidak terdefinisi. Kesimpulan daripada pembelajaran kita sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Operasi perkalian terhadap dua matriks dapat dilakukan hanya jika banyak baris pada matriks pertama sama dengan banyak kolom pada matriks kedua. Ordo matriks, hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali dengan jumlah kolom kedua, kolom pada matriks kedua. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, silakan kalian bisa mengklik link berikut untuk menguji kompetensi kalian. Saya akan melihat apakah kalian sudah mampu untuk menguasai materi ini atau belum melalui hasil uji kompetensi. Saya kopikan ke grup chat ya. Silakan kalian langsung klik. Ya, sudah. Itu silakan lihat di grup chat pada video konferensi ini, meet pertemuan kita di saat ini. Silakan diklik. Nanti tampilannya seperti ini. Silakan kalian bisa mengerjakan, tapi karena waktu sudah mau hampir selesai, saya berikan waktu untuk kalian karena ini ada beberapa soal, termasuk soal uraian juga, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya memberikan kesempatan untuk kalian mengerjakannya sampai dan mengumpulkannya atau mengirimkan jawabannya sampai jam 12 malam. Saya tunggu untuk hari ini sampai jam 12 malam. Sudah ya. Jadi tampilannya ada soal pilihan ganda. Kemudian ada soal pilihan ganda ada 2, sedangkan soal esainya 1 soal saja. Nah, soal esai ini bisa nanti kalian kerjakan, hasilnya kalian foto lalu kalian kirimkan melalui tombol add file ini, atau kalau bahasa Indonesianya itu tambahkan file. Lalu setelah itu sudah masuk di-upload, lalu diklik submit atau kirim. Nah, setiap
pengerjaan soal ini ada poinnya. Hasilnya tuh kalau nomor 1 benar, poin 1 poin, nomor 2 benar, poinnya 1 juga. Sedangkan di nomor 3 atau soal esai ini ada 38 poin karena akan diuraikan menurut langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa menerapkan langkah-langkah yang ada pada penyelesaian LKPD tadi. Sehingga setiap langkah itu akan saya nilai. Langkah itu akan saya nilai sesuai dengan setiap langkah-langkah itu akan saya berikan nilai sesuai dengan poinnya masing-masing atau skor masing-masing. Ya, seperti itu. Itu uji kompetensinya. Selanjutnya kita masuk pada yang berikut adalah rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini rencana tindak lanjut ini berdasarkan hasil uji kompetensi kalian. Jadi ada siswa yang tuntas maupun ada yang belum tuntas. Misalnya, kalau ada yang sudah tuntas dan belum tuntas ini kan KKM-nya sesuai dengan KKM. Jadi kalau yang tuntas itu harus di atas atau lebih dari atau sama dengan 70. Jadi 70, nilai 70 ke atas itu tuntas, sedangkan yang belum tuntas kurang dari 70. Nah, kalau yang tuntas, tindak lanjutnya adalah saya akan berikan materi tambahan, sedangkan yang belum tuntas saya akan berikan remedial. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, kita masuk pada refleksi pembelajaran. Ada 2 pertanyaan di sini yang saya meminta kesediaan kalian untuk menjawab sesuai dengan hati nurani kalian, kejujuran kalian. Saya mau tanya pertanyaan pertama. Apakah kalian sudah dapat menentukan operasi perkalian 2 matriks? Iya. Ya. Oke, sudah ya? Mampu ya? Mampu, Pak. Oke. Kemudian, apakah kalian sudah mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perkalian 2 matriks? Iya, mampu. Sudah, Pak. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini selesai. Saya harap pembelajaran kita tidak sia-sia. Kalian tetap belajar. Bahan ajar yang sudah saya share kemarin tolong dipelajari kembali. Terus ada latihan-latihan soal di dalamnya, tolong dikerjakan. Lalu kemudian jangan lupa mengerjakan uji kompetensinya, karena dari situ saya akan mengukur tingkat kemampuan kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Kemudian dari seluruh proses pembelajaran yang ada, saya lihat banyak siswa yang sudah bisa, terbukti dari hasil-hasil diskusi yang sudah dikirimkan. Untuk di pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan mengenai determinan matriks. Kalian tetap belajar, jaga kesehatan. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian tetap ada dalam kondisi yang seperti sekarang. Demikian pembelajaran kita di saat ini, dan mengakhirinya kita akan berdoa bersama. Dan untuk itu saya mohon kesediaan dari Victus untuk memimpin doa di saat ini. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semua satu dalam. Terima kasih Victus atas doanya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Pak. Sampai Selamat.